Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan React.js Pagination. Apa aja stack yang akan kita gunakan? Untuk front end kita akan menggunakan React.js, kemudian Bulma CSS, kemudian Axios, kemudian React Paginet. Kemudian untuk back end kita akan menggunakan Express.js, Prisma ORM, dan PostgreSQL. Kebutuhan dasar yang harus teman-teman siapkan diantaranya adalah Node.js, kemudian Visual Studio Code, dan pemahaman dasar yang harus teman-teman sudah kuasai terkait dengan dasar JavaScript, kemudian dasar React.js, dan juga dasar SQL. Output yang akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Saya sudah membuat dummy data sebanyak 10.000. Nah, kita bisa melakukan pencarian di search bar ini. Misalkan saya mengetikkan tere seperti ini. Ketika saya tekan search, maka semua yang berhubungan yang terkait dengan tere ini menggunakan like ya, dia akan munculkan. Kemudian di bagian bawah di sini ada tombol untuk pagination-nya. Saya bisa masuk ke page 2, page 3. Kemudian kalau misalkan saya ke page 10, di sini ada batasan ya. Nah, kita dibatasi hanya sampai page 10 saja. Sebenarnya di sini ada 21 page ya. Nah, kenapa ini dibatasi? Ini terkait dengan memaksimalkan performa ya. Karena kalau misalkan page kita semakin dalam, maka performa akan semakin lambat. Dan kemungkinan untuk orang menelusuri melalui page sampai lebih dari 10 itu sangat kecil. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat pencarian Google, dulu page-nya juga tidak semuanya dimunculkan, hanya sekitar 50 page saja. Dan sekarang yang terbaru sudah menggunakan infinite scroll ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memaksimalkan performa. Nanti kita akan buat rujukan yang bisa teman-teman gunakan, bisa merujuk ke react.dev, kemudian untuk bulmanya bisa merujuk ke bulma.io, dan untuk paginetnya teman-teman bisa search di npm.js, tinggal ketikkan react paginet. Nanti kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Kita nanti gabungkan dengan Bulma untuk tampilannya. Sekarang kita akan membuat backend. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan buat project baru dengan nama Pagination App. Nah, saya sudah membuatnya, Pagination App, dan saya juga sudah memiliki sebuah dummy data personaldata.csv. Nanti filenya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, ini. Pertama kita akan membuka terminalnya, kemudian kita akan membuat backend. Saya akan membuat directory backend. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk ya file backendnya. Saya akan masuk ke directory backend. Nah, saya sudah berada di folder backend. Kita akan menginisiasi projectnya. Saya menggunakan Node.js versi 20.9, kemudian menggunakan npm versi 10. Nah, saya juga sudah menginstal Yarn. Yarn saya versinya adalah 1.22.19. Nah, buat teman-teman yang belum menginstal Yarn, silahkan menginstal terlebih dahulu. Ketikkan npm, kemudian i, kemudian g, ketikkan Yarn. Nah, kalau misalkan ingin sama versinya, ketikkan add, kemudian 1.22.19 dan tekan enter. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil, nah sudah bisa menggunakan perintah yarn. Kita akan clear screen. Kita akan init dulu projectnya ya. Nah, kalau sudah di init nanti akan terbentuk file packet seperti ini. Kemudian kita akan menginstal beberapa kebutuhan untuk backend kita. Nah, kita membutuhkan Express, kemudian .env, kemudian Prisma Client, kemudian Course. Ini untuk productionnya. Kemudian untuk developmentnya, kita membutuhkan beberapa ekstensi juga. Ada Eslin, ada Nodemon, dan Prismanya ya. Kita akan install lagi. Kita install Eslin ini untuk linternya, Nodemon ini untuk auto refreshnya,
Dan Prisma ini untuk engine ORM-nya ya. Oke, kita sudah menginstalnya. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian dependensi ini kan sudah ada Prisma core.env. Nah, kemudian kita akan tambahkan, karena kita akan mengcoding dengan style S6, kita akan gunakan di sini type-nya. Kita pilih modul ya. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk script. Kita masukkan dep. Kita akan taruh folder kita di dalam src, kemudian index.js. Nah, ini terkait dengan basic config kita. Kemudian kita juga akan menginisiasi untuk slin-nya. Saya akan ketikkan npx, kemudian slin, kemudian saya akan init ya. Saya akan init dulu. Kemudian saya akan pilih hanya untuk pengecekan sintak dan juga pencarian problem. Nah, kita akan menggunakan JavaScript modul. Kemudian kita tidak menggunakan React untuk backend. Nah, kita juga tidak menggunakan TypeScript. Nah, ini juga kita tidak menggunakan browser. Kita menggunakan Node, kemudian kita enter. File config-nya kita pilih JSON ya. Oke, clear screen lagi. Nah, ini sudah terbentuk ya config-nya untuk slin. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan config untuk JavaScript-nya. Saya akan tambahkan file di sini js config.json. Nah, kita buatkan js config ini supaya autocomplete kita untuk ekspor inputnya lebih mudah ya, langsung mendapatkan suggestion. Kita tambahkan di sini compiler option-nya. Nah, compiler optionnya saya akan buat targetnya ini adalah ES6. Kemudian modulnya saya akan gunakan ES6 juga. Kemudian di sini kita akan allow synthetic default importnya kita bikin true. Kemudian kita akan tambahkan lagi ES modul interrupt-nya. Ini jadi true. Kemudian modul resolutionnya kita gunakan Node ya. Dan kita juga untuk export import supaya file yang lain terbaca, kita tambahkan sebuah include. Nah, karena kita menggunakan folder src, kita bisa gunakan src, kemudian semua yang berada di dalam src-nya. Oke. Nah, ini file config JavaScript-nya sudah. Kita akan buatkan juga untuk foldernya. Saya mengkadir src. Nah, kita sudah memiliki folder src. Dan saya akan touch src index.js. Oke. Ini sudah memiliki file index.js ya. Tinggal kita arahkan ini /src index.js. Nah, ini untuk basic konfigurasinya. Nah, sekarang di sini kita akan tambahkan beberapa config lainnya. Nah, diantaranya untuk Prisma-nya. Nah, untuk Prisma kita akan menggunakan PostgreSQL. Pastikan teman-teman sudah menginstal Postgre-nya ya. Kita akan inisiasi dulu untuk project-nya. Kita gunakan npx, kemudian Prisma, kita menggunakan yang ini ya, init, kemudian data source-nya kita gunakan PostgreSQL. Tinggal kita enter. Nah, kalau misalkan berhasil, maka akan terbentuk folder Prisma dan file env-nya di sini ya. Nah, kita akan konfigurasi untuk env-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan usernya adalah Postgres. Saya menggunakan usernya Postgres. Kemudian passwordnya saya tidak ada passwordnya. Kalau misalkan teman-teman ada passwordnya, masukkan di sini ya. Dan untuk hostnya saya menggunakan IP 127.0.0.1. Untuk portnya saya menggunakan default 5432.
Nah, nama database-nya kita akan buat baru ya. Pagination DB misalkan seperti ini. Skemanya kita akan buat public. Kita akan save. Dan saya akan definisikan port di sini ya. Nanti port yang akan kita gunakan. Saya akan gunakan port 3000 di sini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan port yang lain boleh ya. Gunakan yang masih free. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan definisikan untuk prismanya. Nah, di dalam prisma kita akan buat model. Ini terminalnya saya akan tutup. Kita akan buat model. Misalkan saya akan buat personal data. Ini model yang akan kita buat namanya personal data. Personal data ini nanti menampung beberapa field. Di antaranya kita membutuhkan ID. ID ini tipe datanya integer, kemudian dia adalah primary key ID. Kemudian saya akan definisikan defaultnya adalah auto increment seperti ini ya. Kemudian saya akan membuat first name. Nah, first name ini kita akan berikan string tipe datanya. Kemudian saya akan tambahkan last name. Ini juga string. Kemudian saya akan memasukkan email. Ini string juga. Kemudian gender. Ini saya akan buat string. Kemudian saya akan tambahkan satu lagi untuk IP address. Nah, IP address ini kita buat string juga ya. Kita buat string juga seperti ini. Kita akan save. Nah, terkait dengan coloring dan juga autocomplete, teman-teman kalau misalkan belum menginstal, silakan install dulu yang namanya Prisma. Nah, di sini ada Prisma extension. Supaya teman-teman nanti lebih mudah untuk coloringnya muncul dan juga autocomplete-nya muncul ya. Nah, kemudian teman-teman juga install untuk Bulma ya, supaya nanti autocomplete-nya juga teman-teman bisa dapatkan. Ini ada Bulma snippet. Oke, ini sudah. Kita tinggal lakukan migrate ya. Ini bisa kita close. Teman-teman buka lagi terminalnya. Kita masih berada di backend. Kita bisa gunakan npx, kemudian migrate. Saya akan menggunakan migrate dep name-nya init ya. Saya akan enter. Oke. Berhasil ya. Kita clear screen. Kalau misalkan berhasil, di sini ada file untuk migrate-nya. Nah, ini yang tadi kita generate. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman buka di bagian database-nya sudah terbentuk database baru. Nah, pagination DB, dan di sini sudah terbentuk table personal data. Ya. Oke, sekarang kita akan melakukan import untuk dummy datanya. Saya menggunakan di viewer. Nah, di sini kita memiliki database yang tadi kita generate ya, pagination DB. Ini skemanya public, kemudian tabelnya adalah personal data. Kita akan melakukan import di sini, tinggal klik kanan, kemudian import data. Nah, teman-teman pilih yang CSV ini ya. Kemudian next. Di sini kita sudah siapkan di dalam folder pagination app. Di sini ada personal data. Kita akan next, kemudian next, kemudian next. Kita tinggal proses. Kita melakukan import 100.000 data. Oke, sudah berhasil. Teman-teman bisa lihat datanya di sini. Nah, ini sudah masuk semua ya. Jadi kita bisa menggunakan dummy data ini untuk membuat samplingnya. Oke, saya akan close kembali. Kita akan balik lagi ke projectnya ya. Jadi kita akan buat lagi di sini beberapa folder. Saya akan buat folder controller. Oke, kemudian saya juga akan buat folder util. Kemudian saya juga akan membuat folder route.
Dan saya juga akan membuat folder middleware ya. Oke, kita akan buat di dalam folder util ini sebuah client.js. Nah, client.js ini kita akan isi dengan koneksi ke Prisma. Kita akan import di sini hooknya adalah Prisma client. Yang ini ya, kita ambil dari Prisma client. Kemudian kita buat instannya, kita buat sebuah cons Prisma, kita ambil dari new Prisma client. Kemudian kita tinggal ekspor default Prismanya. Ini untuk koneksinya cukup seperti ini saja. Oke, kemudian kita akan membuat controllernya. Ini controller, kita klik kanan new, kita gunakan personal controller. Nah, kita akan buat ekspor, kemudian cons, kita ambil metodenya get personal data, misalkan ya. Nah, kita akan membuat sebuah asinkronus, ada request, respond, dan kita juga akan menambahkan try catch di sini ya. Nah, pertama kita akan definisikan untuk page ya. Saya akan buat sebuah konstanta page. Nah, page ini kita akan isi dengan sebuah, saya akan parse integer query page. Kalau misalkan defaultnya kita kasih 0 ya. Request, kemudian query, kita ambil page. Kemudian saya akan duplicate. Kita akan buat yang keduanya adalah limit ya. Nah, ini juga query-nya kita ngambil dari limit. Nah, limitnya defaultnya adalah 10 kalau misalkan tidak didefinisikan. Kemudian kita juga akan buat konstanta untuk search. Nah, search ini kita akan ambil dari request query search, defaultnya adalah string kosong. Kemudian kita juga akan membuat sebuah konstanta untuk offset. Nah, offset ini kita akan kalikan page dengan limit. Nah, kita save dulu. Nah, errornya ini belum kita buat. Errornya kita konsol aja ya. Konsol log error. Nah, kita tidak membuat error handlingnya. Ini sederhana aja. Nah, sekarang kita membutuhkan namanya total row. Nah, total row kita akan buat sebuah konstanta total rows. Ini akan kita ambil dari Prisma ya. Kita ambil dari Prisma. Nah, jenis ininya personal data. Kemudian kita ambil count. Nah, countnya ini kita akan lakukan filter ya sesuai dengan fieldnya. Kita tambahkan di sini where titik 2, kemudian dalam kurung kita akan menggunakan operasi OR ya. Nah, operasi OR untuk membandingkan semua kolomnya. Kita mungkin tutup dulu ya untuk terminalnya. Nah, dalam operasi OR pertama yang akan kita bandingkan adalah first name ya. Ini penulisannya teman-teman harus sama dengan yang di sini. Kita akan membandingkan untuk filter adalah first name. Kita tambahkan ke sini. Kemudian first name ini kita akan contain, maksudnya ini yang ngandung ya. Kemudian kita akan buat modenya adalah insensitive, dia tidak case sensitive ya. Nah, kemudian kita juga akan membuat untuk last name-nya juga harus sama dengan yang kita buat ya. Nih, saya bisa tambahkan ke sini last name-nya. Kemudian kalau misalkan ada field lain yang mau difilter, nah kita akan filter untuk email. Tambahkan ke sini emailnya. Kasih titik 2. Nah, kita akan lakukan
set juga, dan ini tidak case sensitif. Kemudian kita juga akan memfilter untuk ini gendernya ya. Kita masukkan gendernya ke sini. Kita tinggal masukkan lagi konten set insensitive. Kemudian kita buat lagi satu lagi untuk IP address ya. Nah, IP address ini juga sama. Kita buat tidak case sensitif ya. Nah, seperti ini. Ini untuk offsetnya ya, untuk raw countnya. Nah, dari raw count ini kita bisa mendapatkan, nah ini raw count dari sini sampai sini. Nah, ini kita bisa membuat juga untuk total page-nya. Nah, total page-nya, page kita akan menggunakan cell ya, jadi supaya dia pembulatan ke atas. Ini dibagi, kalau misalkan komanya ada koma, kita bulatkan ke atas. Total row kemudian dibagi dengan limit. Kemudian kita juga akan buat sebuah filternya. Kita akan response. Nah, respon ini kita akan white menggunakan prisma lagi. Kemudian personal data, kita akan menggunakan find many. Filternya kita bisa copy dari yang ini ya. Where-nya kita copy semua ke sini. Kemudian kita tambahkan ke sini ya. Jadi untuk responnya kita menggunakan where yang sama. Nah, yang beda kita tambahkan untuk skip di sini ya. Nah, kita akan tambahkan skipnya, kita menggunakan offset. Kemudian di sini ada tag-nya, kita menggunakan limit. Kemudian kita gunakan order by. Kita akan buat order by ID. Ini secara descending ya. Kita buat seperti ini. Kita bisa save. Ini kita bisa membuat return ya untuk responnya. Kita return. Kemudian kita buat respon, status, akan statusnya kita buat 200, JSON-nya kita buat custom. Nah, di sini kita buat result. Nah, resultnya kita akan ambil dari respon. Kemudian kita juga akan menambahkan page. Kemudian limit kita akan kirimkan juga. Kemudian total row ini kita kirimkan. Kemudian total pages-nya juga kita kirimkan. Nah, ini yang akan kita kirimkan. Page, limit, total row, total page-nya. Nah, ini semua sudah kita siapkan ya. Sekarang kita tinggal masuk ke route. Kita buat di sini sebuah file baru lagi, namanya personal.route.js. Nah, dalam personal route kita akan import ya. Kita akan import router yang dari Express. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta personal route. Nah, ini akan kita ambil dari route. Kemudian kita definisikan personal route-nya. Kita gunakan metodenya get. Nah, endpoint-nya kita gunakan slash personals. Nah, kemudian di sini kita akan panggil ya get personal datanya. Oke, sini kita tinggal export aja default route seperti ini. Nah, ini kalau misalkan nanti memiliki banyak route, teman-teman tinggal kumpulkan ya. Nah, kita akan buat untuk ngumpulinnya. Untuk file index.js ini kita gunakan kalau misalkan memiliki route-nya banyak ya. Nah, kita tambahkan untuk ngumpulin. Ini kita akan import lagi route dari Express router.
Dan di sini kita buat sebuah konstanta lagi, router. Nah, kita ambil dari router. Ini kita tinggal router dot use. Nah, kita endpointnya tambahkan API. Kemudian di sini kita panggil ya personal router. Sudah, kita tinggal ekspor default routernya. Oke, ini. Kemudian kita akan definisikan untuk middleware-nya. Middleware kita akan buat file index.js. Nah, kita akan import express from express. Expressnya ya. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta app middleware. Kita akan ambil dari express. Kemudian kita akan import course. Kita akan ambil dari course. Nah, di sini kita akan panggil app middleware. Kita akan use. Nah, kita akan panggil course. Ini originnya kita akan bikin dia jadi true. Kemudian kredensialnya juga true. Kita buat true. Kemudian prefnya kita akan buat false. Kemudian metodenya, nah metodenya kita akan ambil semuanya ya. Atau kita buat ini juga boleh ya. Oke, kita bisa save. Kemudian kita akan panggil lagi app middleware. Optionnya kita akan gunakan semuanya course. Kemudian app middleware kita akan use. Kita akan gunakan express.json. Dan app middleware kita akan use. Kita routernya kita akan panggil yang dari tadi ya, dari index ini, index router index. Oke, kemudian kita tinggal export default app middleware. Oke ya, kita sekarang buka untuk indeksnya. Nah, ini sebagai entry point-nya. Kita akan import lagi di sini express from express. Dan kita akan import .env/config. Ini. Dan kita juga akan buat const app sama dengan express. Kita akan buat sebuah const untuk port. Kita akan ambil dari proses env port. Kalau tidak ada, kita akan ambil 3000 aja. Kemudian kita akan gunakan app use app middleware-nya kita panggil. Kemudian kita tinggal app.listen. Kita akan panggil portnya. Kemudian kita akan buat sebuah callback di sini. Kita akan ambil console log server is running on. Kita akan ganti dengan HTTP portnya. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang kita tinggal buka. Kita tinggal jalankan yarn dev. Oke, port 3000 sudah jalan. Nah, kita akan buka dan tes menggunakan ini ya, Thunder Client. Kita akan clear. Nah, buat teman-teman yang belum menginstal, tinggal install aja Thunder Client namanya. Nah, ini
untuk mengetes REST API. Kita buka, kita akan buat new koneksi. Metodenya get. Kita gunakan HTTP. Nah, ini saya akan coba personal, misalkan tanpa filter ya. Ini portnya adalah 3000. Kita akan send. Nah, kita coba tutup ya, Ctrl J. Ini data defaultnya adalah 10 limitnya ya. Ini total row-nya banyak, ada 100.000, total page-nya 10.000. Tapi yang kita munculkan hanya 10. Nah, ini kita dapat. Kita tadi memiliki query parameter ya. Kita lihat aja di sini personal controller. Kita ada search, kita bisa gunakan. Kita akan gunakan search. Misalkan saya akan ambil ini, kita tambahkan ke sini, kita search. Nah, ini sudah keluar dan yang mengandung ini dari semuanya akan muncul ya. Kita lihat jumlahnya tuh hanya 96. Kemudian kita juga bisa tambahkan untuk yang lainnya. N misalkan tadi kita memiliki page-nya berapa? Ini page sama dengan 1 misalkan. Kemudian N kita juga memiliki limit. Kita tambahkan limitnya misalkan jadi 5. Kita kirimkan. Nah, sekarang jadi 5 ya limitnya. Dan ini page-nya 1. Ini jumlahnya jadi hanya 5. Ya, jadi ini untuk back-end-nya sudah berjalan. Selanjutnya kita akan membuat untuk front-end. Teman-teman silakan buka lagi terminalnya dengan menekan Ctrl J atau Ctrl Backtick ya. Nah, kemudian kita akan tambah terminal yang baru untuk front-end-nya. Kemudian bagian yang tidak kita gunakan kita akan close. Kita close all saja seperti ini. Nah, ini masih di dalam root-nya ya, Pagination App. Nah, kita akan membuat project React-nya menggunakan yarn. Kita akan ketikkan yarn. Kita akan create with ya. Kemudian kita akan ketikkan di sini front end untuk front end-nya. Kita enter, kita pilih React. Kemudian kita pilih JavaScript. Nah, ini sudah terbentuk ya. Tinggal kita masuk ke dalam front end. Kemudian kita ketikkan yarn. Kemudian kita akan menginstal beberapa dependensi. Kita membutuhkan Axios untuk interaksi dengan API, kemudian kita membutuhkan Bulma untuk style CSS-nya, kemudian kita juga membutuhkan React Paginate ini untuk pagination-nya. Kita akan enter. Saya akan clear screen. Nah, kita bisa coba untuk jalankan, ketikkan yarn dev. Kita enter. Nah, tekan kontrol dan klik localhost-nya ini. Kalau misalkan berhasil, maka akan muncul default halaman awalnya seperti ini ya. Nah, kita akan cleansing beberapa yang tidak kita butuhkan. Kita akan masuk ke, sebelum kita cleansing kita tambahkan dulu untuk config JavaScript-nya ya. Kita buat di sini jsconfig.json supaya autocomplete kita lebih bagus ya, dan kita bisa melakukan ekspor import dengan mudah dengan tambahan suggestion. Kita tambahkan di sini compiler option. Nah,
Kita gunakan modulnya saya akan gunakan ES6 seperti ini. Kemudian targetnya kita gunakan ES6 juga. Kemudian kita gunakan modul resolusinya, kita gunakan node. Kemudian base URL-nya kita gunakan root-nya. Dan di sini kita registrasikan path-nya ya. Pertama, ini untuk yang berada di folder src. Kita akan mengacu ke src nanti. Kemudian kalau misalkan dia di dalam src, kita akan berikan dia dengan 2 titik slash dan apapun yang di dalamnya. Dan kita akan kasih dia foldernya src dan semua yang di dalamnya. Modulnya bukan ya, tapi src bintang. Oke, kemudian kalau di folder node modul kita ambil semuanya. Kita ambil node modul semuanya. Node modul ini ya, RC, kemudian node modul, dan di bagian luarnya kita tambahkan include. Kita akan ambil semua yang ada di folder src ya. Kita save. Nah, ini untuk setting JavaScript-nya. Kemudian kita bersih-bersih dulu bagian yang tidak kita pakai. Nah, app ini kita hapus. Kita contohkan dulu aja heading 1 hello world. Oke, kemudian bagian lain ini tidak kita pakai, app juga tidak, ini juga tidak. Ini seperti ini. Kemudian app.css ini bisa kita delete. Kemudian ini index.css juga bisa kita delete ya. Teman-teman bisa lihat ini hello world-nya polosan seperti ini ya. Sekarang kita akan tambahkan untuk Bulma-nya. Kita bisa import di sini. Kita import. Kemudian Bulma CSS, Bulma CSS, bisa yang min ataupun yang Bulma. Saya akan ngambil yang Bulma CSS ini ya. Oke, kita bisa lihat lagi. Nah, hello world-nya berubah jadi kecil ya, sesuai dengan styling Bulma-nya. Oke, kita akan config juga untuk Axios-nya. Saya akan panggil Axios, kemudian default, kemudian header. Kita definisikan header, kemudian post. Kita akan gunakan boleh yang ini juga, tapi saya akan menggunakan yang ini ya. Kemudian kita juga akan mendefinisikan base URL-nya. Default, kemudian base URL. Base URL-nya ini kita buat dulu ya di dalam front end, new file .env. Kita buat env-nya. Jadi nanti teman-teman kalau yang ubah-ubah tinggal di env-nya aja. Nah, kita akan buat, tadi port kita adalah 3000 ya. Kita lihat lagi. Nah, port kita 3000. Kemudian timeout-nya kita 120.000. Nah, ini yang depan ada feed-nya ini wajib ditulis ya. Kalau tidak nanti tidak terbaca di feed ini. Kalau yang setelahnya ini bebas. Nah, kita akan ambil ini ke sini. Nah, base URL kita ganti. Nah, ini kita import dulu. Kita import, kemudian meta,
kemudian .env, kemudian ini. Dan kita buat lagi timeoutnya di sini, Axios, default, kemudian timeout. Nah, timeoutnya misalkan kita copy aja dari yang atas ini. Ini tinggal kita ganti targetnya ini ya, kita ganti. Nah, kita save. Nah, ini untuk basic konfigurasinya. Nah, kita buat folder komponen di sini. Nah, kemudian saya akan buat lagi dalam komponen sebuah file personal list. Nah, .jsx. Nah, supaya teman-teman nanti lebih mudah, teman-teman install sebuah ekstensi untuk JSX ya. Nah, ekstensi yang saya gunakan nih, S7 React Native Snippet. Jadi kalau misalkan sudah menginstal itu, kita bisa mengetikkan di sini RAFCE. Tinggal di enter, maka basicnya dibuatkan ya di komponennya. Nah, seperti ini. Kemudian kita di dalam personalis akan coba definisikan, karena kita nanti akan menerapkan pagination, kita coba buat tampilannya dulu lah ya. Kita buat pertama, saya akan buat sebuah fragment di sini seperti ini. Nah, di dalam fragment saya akan buat sebuah div yang kelasnya adalah container. Kemudian kelasnya adalah margin topnya kita kasih 5. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga akan membuat div yang kelasnya kolom. Ini di dalamnya saya akan membuat div lagi yang kelasnya kolom tanpa S ya. Kemudian ini center is center. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga di dalamnya akan membuat saya akan buat sebuah form. Ini kita hapus actionnya. Form ini kita buat untuk submitnya nanti ya. Nah, di dalam form saya akan definisikan sebuah div lagi yang kelasnya adalah fill. Kemudian kita buat hash add-on, is add-on. Kemudian saya akan buat lagi div yang kelasnya control. Kemudian kelasnya is extended. Ini. Kemudian saya akan membuat sebuah input tipenya text, class name-nya input. Saya tambahkan di sini is round. Kemudian kita tambahkan placeholder-nya search misalkan ya, kita kasih titik 3 ini. Kemudian kita save dulu ya, kita lihat dulu. Nah, ini belum kita panggil dulu ke app-nya. Ini bisa kita hilangkan, kita bisa panggil ke sini personal list. Kita save dulu, kita lihat. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal kita tambahkan buttonnya. Kita tambah di sini personal list. Nah, di dalam div class control kita tambahkan sebuah kontrol lagi di sini. Div kelasnya control.
Dalamnya saya akan membuat sebuah button, tipenya adalah submit, kelasnya adalah button, kemudian is round, dan kita kasih teksnya adalah search ya. Kita save, kita coba lihat lagi. Ini kita tambahkan warnanya is info ya, is info. Kita save ya supaya warnanya, nah sekarang sudah berwarna ya. Setelahnya di bawahnya kita akan tambahkan table. Kita buat di bawah form ini ya. Di bawah form kita akan buat sebuah table yang kelasnya adalah table, kemudian dia is strip, kemudian dia kelasnya is border, kemudian dia juga kelasnya adalah is full width, kemudian kelasnya adalah margin top 2. Ini tabelnya. Kemudian kita akan buat sebuah head. Kita buat tr, di bawahnya ada th, ini kita akan kali 6 di ke bawah kayak gini ya. Kita tambahkan id, kemudian first name, kemudian last name di sini, kemudian email, kemudian gender, kemudian di sini IP ya. Kemudian kita akan buat di sini tbody. Tbody kita memiliki tr, kemudian td kita kali 6 juga. Ini masih kosong. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini sudah muncul ya. Sekarang kita tinggal tambahkan datanya. Nah, ini masih kosong. Sekarang kita siapkan untuk datanya. Kita buat sebuah state ya. Pertama, saya akan buat sebuah konstanta untuk personal. Nah, personal ini kita akan tambahkan set personal. Personal ini kita akan use set, defaultnya adalah sebuah array kosong. Seperti ini. Kemudian saya akan buat konstanta lagi untuk page. Ini ada set page-nya. Ini juga sama, kita akan gunakan use state, defaultnya adalah 0. Kemudian kita juga akan buat sebuah konstanta lagi. Ini kita ketengahkan sedikit. Limit, kemudian set limit. Nah, kemudian kita juga buat sebuah konstanta untuk pages. Dan ada set pages. Ini defaultnya adalah 0. Kita buat lagi sebuah konstanta. Ini untuk row. Kita buat set rows. Nah, ini juga kita akan gunakan use set, defaultnya 0. Kemudian kita buat sebuah konstanta lagi untuk keyword. Kita buat set keyword, defaultnya adalah string kosong. Kemudian kita buat sebuah konstanta query di sini. Query ini untuk pencarian ya. Kita buat sebuah set query. Kita gunakan di sini use state,
defaultnya adalah string kosong. Oke, kemudian kita buat sebuah konstanta untuk message. Message ini untuk memberitahu error ya. Set msj samain aja. Defaultnya adalah kosong. Oke, sekarang kita akan coba buat sebuah metode untuk ngeloadnya ya. Kita buat sebuah konstanta di sini, get personals. Kita buat sebuah asinkronus. Pertama kita akan set limitnya dulu ya. Set limitnya kita buat 10. Kalau teman-teman mau ubah limitnya, tinggal ubah di sini. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta response. Response ini kita akan wait. Kita gunakan Axios. Metodenya adalah get. Kita akan menggunakan backtick ya. Yang di atas tab itu namanya backtick. Karena kita sudah mendefinisikan base URL-nya, kita tinggal mulai dari API. Kemudian kita tinggal gunakan personal. Ini personals ada S-nya. Kita coba lihat ya di tadi personals. Kemudian kita membutuhkan search di sini. Search kita menggunakan keyword. Dan kita membutuhkan page limit, page kemudian limit. Nih, kita save dulu lah. Oke, kemudian kita akan ambil ini, kita set personal, kita ambil respon data. Nah, kita bisa lihat yang dikembalikan di backend ini controller personal. Kita mengembalikan result ya. Jadi ini result di sini. Berarti data kemudian result. Nah, kemudian kita akan set page. Nah, respon data kita lihat lagi di sini page. Ini harus sama. Kalau enggak nanti kita nggak dapat ya. Oke, kemudian kita akan lakukan set pages yang pages. Respon kita ngambil dari total page. Kita bisa lihat di sini total pages. Kita ambil total pages. Kemudian kita akan ngambil lagi set rows. Set row ini kita akan ambil dari total row. Dari sini ya. Ambil untuk total row-nya. Oke, kita bisa save. Kita akan panggil respon ini menggunakan use effect. Use effect. Kita tinggal panggil ke sini. Get personalnya. Kemudian kita akan daftarkan ketika perubahan apa. Kita hanya membutuhkan ketika page-nya berubah dan ketika keywordnya diubah ya. Jadi ketika page-nya berubah, kemudian keywordnya diubah. Nah di sini ada peringatan, padahal kita tidak membutuhkannya. Kita bisa quick fix ini, kemudian disable in for this line. Kita disable aja line errornya ya. Nah seperti ini personalnya. Ini masih banyak yang belum kita set. Kita coba dulu untuk load datanya ya, muncul atau tidak. Nah di bawah body kita bisa tambahkan sebuah kurung seperti ini. Kemudian kita akan cek personal, kita akan map, kemudian kita ambil personalnya. Kita tinggal naikkan aja ini ke atas, PR ini, kita alt dan geser. Nah, ya ada error karena belum kita tambahkan key ya. Ini harus kita tambahkan key, kita akan ambil dari personal ID. Kalau sudah, kita tinggal tambahkan di sini personal ID. Kemudian di sini ada personal first name.
Ini ada personal last name. Kemudian di sini ada email. Dan di sini ada personal gender. Dan di sini ada personal IP address. Nah, kita save. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini sudah muncul ya datanya. Nah, karena kita buat page, jadinya ini sesuai dengan page-nya. 10 tadi kita ambil. Ini sudah muncul untuk 10 data yang kita load. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan total page-nya ada berapa. Di sini di bawah tabelnya kita akan buat sebuah paragraf. Nah, total page-nya, total row ya. Total row-nya kita akan ambil dari row, kemudian page-nya, kita page-nya tambah 1 kan tadi 0 ya. Of page. Kita coba lihat dulu. Kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah ada. Cuman ini kita tambahkan nomor format ya supaya lebih enak dilihat. Kita tambahkan di sini tuh locate string. Nah, locate stringnya kita akan gunakan enus. Save. Kita coba lihat lagi. Oh, ini sudah ada komanya ya. Nah, satu lagi kita juga tambahkan untuk pagesnya. Ini kita tambahkan juga. Kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah ada komanya ya. Tapi untuk yang ini kalau misalkan dia tidak ada isinya, ini akan error ya. Kita supaya tidak error, kita cek dulu dengan menggunakan rows. Jika rowsnya ada, maka kita akan gunakan pages ini. Kalau misalkan tidak ada, maka kita akan tampilkan 0. Ini untuk validasinya ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu. Ini sudah muncul, kita tinggal menambahkan untuk pagingnya. Pagingnya kita akan menggunakan nav. Kita di bawahnya paragraf ini, kita buat sebuah navigasi. Ini kita kasih kelasnya pagination. Kelasnya pagination. Kemudian saya akan buat is right. Kemudian saya akan buat lagi is round ya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan coba panggil React-nya ke sini. Ini kelas name-nya rounded. Nah, ini kita akan tambahkan beberapa config. Saya tambahkan key. Key-nya saya akan gunakan row, kemudian role-nya navigation, label-nya pagination. Kemudian kita tinggal panggil ke sini React pagina. React paginet. Kita tinggal panggil ini. Nah, React paginet ini memiliki beberapa inian ya. Misalkan reviews label kita akan kasih dengan simbol ini. Kemudian kita tambahkan next labelnya ke kanan seperti ini. Kemudian page count-nya saya akan gunakan math karena kita nanti akan atau kita coba munculkan dulu deh ya. Kita pages dulu. Jadi kita modifikasi untuk minimumnya ya. Kemudian on page change kita ambil. Nah, kita akan buat sebuah metode di sini namanya page change.
Page-nya kita buat di atas ini ya. Buat sebuah konstanta change. Page change ini nanti kita akan memiliki kiriman event selected-nya ketika terpilih mau diapain. Selected, nah kita akan set page selected. Kemudian di sini kita akan save. Nah, kemudian kalau misalkan terpilih, nah karena tadi kita akan batasin selected-nya ini sampai 10. Berarti kalau misalkan ada 10, kita akan cek di sini. Jika selected-nya 9 karena indeks ini dari 0, jadi kita bisa pakai 9 ya. Jika sekian 9, maka set message-nya, misalkan saya kasih message yang sama ya, ditemukan. Kalau misalkan else-nya, kita akan kasih dia kosong ini. Nah, ini nanti kita tampilkan dari sini ya. Tadi kita pages-nya dibatasin. Kita coba tambahkan config-nya supaya dia bisa dibatasin. Kita menggunakan match. Ini matematik match dot min, kita ambil nilai minusnya adalah 10. Kalau misalkan tidak, kita akan mengambil berapa angka pagesnya. Kemudian ini page change tadi, kemudian kita akan tambahkan lagi di sini container class name. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ini kita coba lihat dulu. Kita save. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada, tapi belum ada stylenya ya. Kalau misalkan kita pindah ke page 2, page 1, page 3 ini sudah bisa. Tapi ini stylenya masih seperti ini. Kita akan tambahkan stylenya. Nah, untuk menambahkan style kita bisa menggunakan stylenya punyanya Bulma ya. Kita tambahkan container class name-nya. Container class name-nya kita akan gunakan pagination list. Saya akan gunakan ini aja ya, simbol. Nah, pagination list seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan vaguelink class name. Vaguelink class name-nya ini juga sama, saya gunakan kurung perawal. Pagination link ini kelasnya Bulma. Previous link class name, previous link class name ini juga sama. Kita akan pagination previous ya. Kemudian next link class name, next link class name-nya ini sama, saya gunakan ini pagination next. Kemudian active link ya, active link class name. Saya gunakan ini juga, tambahkan is current. Yang disable link class name, kita pagination link is stable. Kita save dulu. Coba lihat dulu ya. Nah, ini kayaknya kurang bagus ya, kita ganti aja. Ini prep, ini next. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah ada ya. Kita bisa pilih. Ini kalau misalkan sudah habis disable, kita pilih 10. Ini belum kita munculkan ya. Kita coba munculkan pesannya. Di sini kita tambahkan lagi satu paragraf ya. Satu paragraf ini nanti untuk menampilkan message-nya. Nah, saya akan tambahkan sebuah class name di sini.
Kita tambahkan hash text danger, kemudian hash text center. Jadi dia di tengah dan juga warnanya merah. Coba lihat. Nah, sekarang sudah muncul ya. Kalau misalkan kita klik 10, akan saya coba R. Saya search, ini ya balik lagi. Tapi ini sebenarnya tombolnya belum kita fungsikan ya. Kita coba lihat. Searchingnya belum kita tambahkan nih. Jadi tombol submitnya ini belum ada actionnya nih. Nah, kita akan coba tambahkan untuk actionnya. Supaya ketika submit ini bisa dapat datanya. Kita tambahkan di sini sebuah konstanta search data. Nah, kita ambil eventnya supaya dia tidak event pribadi biasanya, event defaultnya kita hilangkan. Kemudian set page-nya kita balikin ke 0 supaya dia menjadi 0 lagi ya. Kalau tidak nanti ngaco. Kita kasih ke 0, kemudian keywordnya kita set query, kemudian kita set lagi untuk message-nya jadi 0, jadi kosong ya. Nah seperti ini. Nah ini tinggal kita panggil ke sini ya, on submit, kita panggil search datanya ini. Jadi kita memiliki submit search data. Oke, sekarang kita coba. Kita masukkan di sini ter, kita search, ini tidak bereaksi apa-apa sepertinya. Nah kita belum tambahkan ya. Nah kita harus tambahkan untuk proses inputnya di sini. Kita bisa gunakan value-nya, kita ambil query, kemudian oncengnya kita akan ambil set query dan ambil value-nya. Ini ya. Sekarang kita coba lagi. Kita akan masukkan di sini ter. Kemudian kita search. Nah, ini sudah berkurang ya. Ini tinggal 800. Misalkan saya ambil yang ini nih. Kita paste ke sini. Kita search. Nah, ini filternya sudah jalan. Walaupun saya coba gunakan yang ini. Saya filter ke sini. Kita search. Nah ini sudah berjalan juga. Ini nextnya dan ini nextnya. Kalau misalnya kita pilih 10, nah dia muncul di sini. Oke, untuk pagination kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.